Kakak senior, sejujurnya, kali ini sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Wu Jiang juga berkata dengan serius. Apa yang terjadi? Pria parubaya berjubah merah juga berkata. Kali ini, kubu Hongshan yang aku pimpin kehilangan hampir 100 orang. Dan menurut penyelidikan saya, 96 dari mereka telah dibuang ke kolam darah dan berubah menjadi darah. 4 sisanya, 2 adalah putra keluarga Jiang, 1 dalam keadaan koma, 1 masih hilang, dan sisanya 2 masih hilang. Orang-orang adalah yang pertama dan ketiga dari pendatang baru berbakat kelas 5 kali ini, Wu Jiang juga berkata singkat. Jadi masih ada 4 orang yang hilang. Pria parubaya berjubah merah itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Ada apa dengan kakak laki-lakiku? Wu Jiang juga bertanya setelah melihat perenungan kakak laki-lakinya. Chang Yu, kakak senior Wu Jiang, juga seorang guru sekte luar Burning Incense Pavilion, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wu Jiang. Tidak apa-apa, sebenarnya, itu bukan salahmu. Lagi pula, Kaisar Hantu Kembar ini sangat licik, dan Hongshan adalah pegunungan terdekat untuk menyegelnya, jadi hal-hal ini juga. Tapi kamu bisa yakin, ketika kamu menyegelnya 1000 tahun yang lalu, kamu mengharapkan hasil hari ini, jadi kamu menyegelnya secara terpisah. Jadi selama Kaisar Hantu Kembar ini tidak menggabungkan keduanya, kamu dapat menanganinya dengan tanganmu sendiri, kekuatan. Adapun mereka yang meninggal, hanya perintah kompensasi yang bisa dikeluarkan. Chang Yu juga menghela nafas. Hei, itu satu-satunya cara. Wu Jiang terlalu malu, lagi pula, orang-orang ini menghilang di tempat-tempat di bawah yurisdiksinya, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Perintah belas kasih, ini adalah token yang didedikasikan untuk semua sekte di Xuantianshan. Token tersebut dikeluarkan untuk secara tidak sengaja menyebabkan oleh hantu di alam hantu. Sekte dalam Xuantian 3 hari akan memberikan sejumlah kompensasi, tetapi sekali perintah kompensasi ini dikeluarkan, ini berarti orang mati. Ini bukan salahmu, kekuatan segel juga terus melemah. Jelas, Kaisar Hantu Kembar ini telah direncanakan sejak lama, jika tidak mungkin untuk menembus segel dengan mudah. Selain itu, menelan hanya menelan darah 96 pendatang baru, dan tidak memenuhi posisi ke-100. Selain itu, Kaisar Hantu secara paksa memecahkan segel, dan kekuatan Kaisar Hantu juga sangat rusak. Chang Yu dikatakan, maksud Anda, kami memiliki hantu di sini. Wu Jiang mengerutkan kening dan berkata sedikit. Set, aku datang ke sini dengan diam-diam, jangan biarkan orang lain tahu tentang ini, aku akan membantumu secara rahasia. Chang Yu meletakkan jarinya di luar mulutnya dan meniup ringan. Baiklah, Wu Jiang dan Hu Du juga berkata serempak. Aku akan masuk ke dalam dan melihatnya. Kalian semua memperhatikan segel di lantai 3 hutan mayat neraka. Jika kalian tidak bisa menghentikan Kaisar Hantu untuk menerobos segel, semuanya akan dilakukan sesuai kemampuan kalian. Saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Chang Yu selesai. Itu menghilang dari udara tipis dan menuju ke hutan mayat Yin. Kakak senior masih datang dan pergi tanpa jejak. Hu Du juga tertawa. Yah, mari kita lebih berhati-hati, hutan mayat ini sangat aneh. Wu Jiang juga berkata, oh, ya, sebagian besar orang di Hongshan dan Honggu pergi untuk menyembah leluhur mereka. Hu Du juga berkata seolah-olah dia mengingat sesuatu. Ya, Wu Jiang setuju dengan santai, menatap banyak kelompok cahaya di depannya. Sebagai manajer umum, dia harus memastikan keadilan persidangan. Tempat pertama ini sebenarnya adalah seorang wanita di puncak Kaisar Dou Bintang 4, itu benar-benar menakutkan. Mo Feng juga memukul bibirnya. Oke, bagaimanapun, akan ada tindakan balasan ketika kita menghadapinya di masa depan. Ayo pergi juga, kita mungkin masih berada di pinggiran lantai pertama. Xiao Yan juga tertawa. Jelas tempat pertama di puncak Kaisar Dou Bintang 4 memberi banyak tekanan padanya, jadi Xiao Yan merasa itu dia harus bertindak di satu sisi, untuk bersiap menembus Dou di Bintang 4, di sisi lain, itu juga untuk meningkatkan poin. Baiklah, ayo pergi. Yueru juga terdengar seperti lonceng perak. Xiao Yan dan yang lainnya berjalan menuju lantai pertama dengan waspada. Di lantai 2 hutan mayat Yin, sebuah puncak gunung, seekor harimau raksasa besar perlahan-lahan berbaring di tanah, dengan sosok kecil di dahinya. Melihat lebih dekat, bukankah yang berbaring di kepala harimau itu adalah wanita manusia? Anda tahu, selain naga dan beberapa ras yang kuat,
harimau selalu menjadi salah satu dari sedikit monster yang bisa disebut tuan, dan setiap harimau memiliki tanda yang mencolok di dahinya. Wang, melambangkan bahwa harimau adalah rajanya semua binatang, jadi apalagi berbaring di dahi harimau. Jika Xiaoyan ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa yang disebut harimau ini adalah harimau suci api surgawi dengan reputasi yang ganas. Dan melihat pola kata, Raja, di dahi harimau suci api surgawi, ia memiliki 5 pola. Ini melambangkan bahwa harimau suci api surgawi ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang kaisar petarung bintang 5 manusia. Wanita ini berbaring di dahi harimau suci api surgawi, bukankah dia takut dimakan oleh satu gigitan? Seperti yang kita semua tahu, harimau suci api surgawi terkenal dengan keganasannya. Harimau suci api surgawi adalah binatang ajaib dengan atribut api yang unik. Harimau suci api surgawi ini hidup dengan melahap semua jenis api, jadi ia sangat menyukai api, tetapi jangan meremehkan harimau suci api surgawi, yang menggabungkan berbagai api tiger, kekuatannya juga sangat kuat. Harimau besar, apakah kamu sudah bangun? Kenapa kamu sangat malas? Kata wanita di dahi tidak puas. Mendengar kata-kata wanita itu, harimau suci api surgawi di samping juga berteriak beberapa kali. Aduh, seolah-olah melawan, menunjukkan bahwa wanita itu berbaring di dahi raja binatang buas seperti ini, yang sangat tidak sesuai. Perlawanan tidak efektif. Wanita itu juga terdengar seperti lonceng perak. Mendengar itu, harimau suci api surgawi tidak berdaya dan membuat beberapa, dan kemudian membiarkan wanita itu berbaring di dahinya. Wanita di dahi harimau suci api surgawi memiliki tutup kepala yang indah di atas rambutnya, dan 2 ekor kuda hitam legam juga runtuh dari tutup kepala perak. Poni yang rapi juga membuat wajah wanita seperti telur itu. Bahkan lebih cantik kuncir kuda ganda bergoyang ke kiri dan ke kanan di bawah angin, membuat wanita itu terlihat penuh vitalitas. Gaun biru wanita itu menguraikan seluruh tubuhnya. Garis tubuh yang hampir sempurna memancarkan api yang juga biru, membungkus wanita itu berputar-putar, seperti seorang putri dalam api. Dalam hal ini, Tianhuo Shenghu juga sangat senang, karena api biru yang memancar dari wanita ini mengalir ke tubuhnya terus-menerus, dan energi besar yang terkandung di dalamnya hanya jelas bagi Tianhuo Shenghu sendiri, jadi dia tidak menghentikan wanita ini untuk berbohong, di tanah, di dahimu. Apakah itu Mu Yingying di sini? Mengapa saya tidak melihatnya? Itu adalah seorang pria berpakaian perak yang berbicara, dan tanda di tangan pria itu memiliki 21.000 poin di atasnya. Tidak, napasnya ada di sini, kamu tidak bisa salah. Kata sosok berjubah putih di belakang. Di mana itu? Sosok putih itu juga menunjuk ke sebuah gunung dan berkata. Pria dengan sosok perak mengikuti pemandu dan menemukan bahwa di gunung yang agak tinggi, ada seorang wanita yang cukup untuk membuat segalanya terlihat pucat. Yang aneh adalah sepertinya ada raja yang tidak mencolok di bawah kaki batu giok wanita itu. Dapat dianggap bahwa aku menemukanmu. Sepertinya tempat pertama tidak lain adalah aku. Sosok perak itu juga meraung, dan kemudian dengan cepat terbang ke puncak gunung di samping. Gadis itu adalah tempat pertama dalam uji coba ini. Sosok perak itu juga datang ke puncak gunung dan berkata bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Hampir saja, ada apa? Wanita dengan 2 kuncir kuda juga berkata dengan acuh tak acuh, dan ada sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Di Yuhui, apakah kamu ingin meminjam sesuatu dari gadis itu? Aku tidak tahu apakah itu layak. Kata sosok perak bernama Yuhui. Oh, apa? Wanita yang berbaring di dahi harimau suci api surgawi juga tertawa dengan penuh minat, dan api biru di sekujur tubuhnya juga tertutup dan tidak lagi mengelilingi tubuhnya. Tentu saja, itu adalah poin tempat pertama pada token gadis itu. Yuhui juga tertawa. Meski tidak tahu kenapa, Yuhui merasakan aura aneh dari senyum Mu Yingying, tapi kemenangan ada di tangannya, jadi Yuhui tidak ambil pusing. Memang benar bahwa Mu Yingying adalah puncak dari Kaisar Dou Bintang 4, tetapi Yuhui dan sosok putih Yu Jing adalah saudara kembar. Meskipun keduanya hanya tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 4, mereka bekerja sama untuk menangani dengan puncak Kaisar Dou Bintang 4. Keduanya juga memiliki kekuatan untuk bertarung, sehingga pemahaman diam-diam mereka cukup menakutkan. Ini adalah keduanya yang berani menantang Mu Yingying untuk tempat pertama. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, ayo pergi. Yu Jing juga terbang perlahan dan berkata, Hei, karena gadis itu seperti ini, maka aku hanya bisa menyinggungmu. Yuhui masih berkata dengan tatapan yang menurutnya sangat elegan.
Ini benar-benar manusia yang munafik, aku sangat membencinya. Alis ramping Mu Yingying berkedip, dan dia berkata dengan sedikit jijik. Berbaring di tubuh harimau suci api surgawi adalah tempat pertama yang terkenal dalam kompetisi seleksi, Mu Yingying. Kedua bersaudara Yu Hui dan Yu Jing juga berjalan menuju Mu Yingying. Mereka tidak percaya bahwa gadis yang tampaknya tidak berbahaya ini akan sesederhana itu, atau mereka akan mengklaim gelar nomor 1 dengan sia-sia. Mu Yingying juga merapikan gaun birunya, dan kemudian sedikit mengulurkan tangannya ke atas kepalanya. Harimau besar, gigit mereka. Suara seperti lonceng perak Mu Yingying juga muncul di puncak gunung ini. Cepat kembali. Tepat saat Yu Hui dan Yu Jing hendak mendekati Mu Yingying untuk menyerang, Yu Hui mendengar suara Mu Yingying, dan kemudian tanpa berpikir, berkata langsung kepada Yu Jing yang berada di belakangnya. Aku tidak tahu apa itu adalah, tapi itu pasti tidak biasa. Yu Jing juga bergegas kembali ketika dia mendengar kata-kata itu. Bum bum bum. Dengan suara lonceng perak Mu Yingying, gunung yang menurut Yu Jing dan Yu Hui runtuh dan berubah menjadi monster besar dengan wajah putih. Ini, harimau suci api surgawi. Yu Hui juga mengenali asal-usul binatang ini dan berkata, sialan, melihat kekuatan harimau suci api surgawi, itu hanya lebih kuat dari Mu Yingying ini. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Yu Jing, tunggu dan lihat. Aku tidak percaya bahwa gadis iblis kecil ini dapat mengendalikan harimau suci api surgawi. Dia adalah raja dari semua binatang. Bagaimana dia bisa rela didorong oleh manusia? Yu Hui juga berpikir dan berkata lagi dan lagi. Harimau besar, jangan bunuh kedua orang ini. Mu Yingying juga dengan lembut menempelkan telinga harimau-harimau api surgawi dan mengatakan sesuatu. Aduh, harimau suci api surgawi juga melolong, jelas tahu apa yang dia maksud. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia juga pergi dari sini. Tingkat pertempuran ini melibatkan banyak ruang. Akan buruk jika seseorang secara tidak sengaja terkena debu di pakaiannya. Apakah harimau suci api surgawi sakit? Melolong sepanjang waktu, Yu Jing juga memarahi. Monster tingkat Dodi memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia, dan itu normal untuk berbicara. Harimau suci api surgawi di depan mereka tidak bisa berbicara selain melolong, menjadi produk setengah jadi. Aduh, harimau suci api surgawi melolong dan menatap Yu Hui dan keduanya. Manusia kecil, kamu harus membayar harga untuk kata-kata dan perbuatanmu. Harimau suci api surgawi jelas diprovokasi oleh keduanya, dan kemudian mengangkat kuku besarnya dan berkata kepada keduanya. Alasan mengapa Tianhuo Shenghu hanya melolong dan tidak berbicara di depan Mu Yingying adalah karena api biru di tubuh Mu Yingying memiliki kekuatan sihir untuk mempesona Tianhuo Shenghu, sehingga Tianhuo Shenghu seperti merawat putrinya sendiri bagi Mu Yingying. Sebuah energi api besar muncul dari mulut harimau, dan kemudian bergegas menuju Yu Hui dan Yu Jing. Api yang sangat menakutkan, penglihatan keduanya juga luar biasa, dan mereka merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari nyala api. Mereka berdua hanya ingin menghindar secara kebetulan, serangan seperti ini dari harimau suci api surgawi sangat mudah bagi mereka berdua, yang telah melatih keterampilan bertarung tingkat tinggi. Mengatakan terlambat itu cepat, tepat ketika Yu Hui dan yang lainnya hendak melarikan diri dari serangan bola api harimau suci api surgawi, pupil harimau besar dari harimau suci api surgawi benar-benar berubah menjadi merah, dan kemudian nyala api yang sangat panas memancar dari pupil harimau. Ruang membeku. Cahaya putih susu bergerak menuju ruang di mana Yu Hui dan keduanya berada pada kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tidak bagus. Yu Hui, yang tidak mengambil hati, melihat cahaya putih susu dan tahu ada yang tidak beres. Tentu saja, sebelum kata-kata Yu Hui selesai, ruang di mana mereka berdua berada benar-benar dikendalikan, dan isapan yang kuat menarik mereka berdua, memenjarakan mereka dengan kuat. Pada saat yang sama, bola api yang muncul dari mulut harimau suci api surgawi juga menghantam tubuh Yu Hui dan yang lainnya. Bum bum bum, kekuatan penghancur yang mengerikan langsung berubah menjadi kematian yang mengancam jiwa, dan nyala api yang panas terus meninggalkan bekas luka yang dalam di kedua tubuh. Ruang membeku, ini adalah bakat alami dari harimau suci api surgawi. Orang biasa hanya tahu bahwa harimau suci api surgawi hidup dengan melahap api, tetapi mereka tidak tahu bahwa harimau suci api surgawi adalah kebanggaan dari atribut api dan atribut ruang, membuat Tianhuo Shenghu layak menjadi raja binatang buas. Waktu pembekuan ruang berlalu dengan cepat, tetapi bahkan untuk sesaat, itu sudah cukup,
karena efek pembekuan ruang hanya untuk bola api menyerang mereka berdua. Sepertinya harimau besar itu marah. Mu Yingying juga melihat bahwa ruang pajangan harimau suci dipadatkan, dan tangan merah muda dan lembutnya juga menutupi mulut dan hidungnya sedikit untuk mencegah debu masuk. Biasanya, pembekuan ruang adalah keterampilan macan suci api surgawi, tetapi keterampilan semacam ini hanya akan ditampilkan ketika menghadapi bahaya atau provokasi. Sekarang, jelas bahwa Yu Hui dan keduanya telah mengganggu harimau suci api surgawi. Batuk-batuk-batuk, Yu Hui dan Yu Jing sama-sama terbatuk hebat pada saat yang sama, lalu keduanya mengenakan pakaian compang camping, dan luka di tubuh mereka juga sangat malu. Serangannya cukup sulit. Sial, binatang, ini sangat licik. Yu Jing, biarkan binatang ini melihat baik-baik kekuatan kita. Setelah Yu Hui selesai berbicara, cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, dan ketika Yu Jing mendengar kata-kata itu, ia juga memancarkan cahaya perak besar pada saat yang bersamaan. Harimau suci api surgawi juga mencium bau napas yang berbahaya, dan kemudian seluruh tubuh terbungkus api merah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada sedikit warna biru di api merah. Harimau suci api surgawi mengangkat arogansinya, kepala dan menatap Yu Jing orang-orang, seperti kaisar melihat semut kecil.